wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Tsumma amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Alhamdulillah, segala puji hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam, yang memberikan kita semua berbagai macam kenikmatan yang tidak bisa kita hitung satu persatu. Salawat dan salam semoga tetap Allah berikan dan curahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan kepada umatnya yang menjadikan, yang setia mengikuti sunnah beliau hingga hari kiamat nanti. Insyaallah ta'ala kita akan memulai hari ini dengan apa? Praktek ya, praktek memandikan jenazah, praktek memandikan jenazah. Calon, ini antum mandiin beneran. Sekalian mandi sore gitu ya. Terus ada yang mau coba dari jamaah ikut bantu praktek? 4 orang atau 5 orang bisa. Jadi kita ulang dulu teorinya ya, biar nanti nggak banyak, pas mulai tidak banyak tanya-tanya. Jadi mayat itu, pertama misalnya mayat itu sudah ada di depan hadapan kita nih, sudah mau dimandikan. Itu pertama kali kita lakukan apa? Tajridu thaub, yaitu melepas pakaiannya. Sebagaimana para sahabat itu melepas pakaian Nabi Muhammad SAW ketika hendak dimandikan. Walaupun mereka pada awalnya sempat bingung apakah mereka akan mencopot pakaiannya juga sebagaimana mereka mencopot pakaian, apakah mereka akan mencopot pakaian Nabi. Ini kan Nabi nih yang mati nih, yang meninggal, dicopot juga apa enggak gitu kan. Ini merupakan salah satu dalil disyariatkannya untuk dibuka pakaian si mayat gitu. Dengan satu konsekuensi hadis Nabi yang lain, la yanzuru rajulu ila auratir rajuli walal imra'atu ila auratil mar'ati. Jangan seorang laki-laki melihat aurat laki-laki yang lain, baik hidup maupun yang mati. Dan juga jangan perempuan melihat aurat perempuan yang lain, baik ketika hidup maupun sesudah hidupnya, yaitu mati. Makanya kenapa ketika dimandiin auratnya itu ditutup gitu. Jadi tidak boleh dilihat, baik dia masih hidup maupun dia sudah meninggal, tetap harus ditutup. Tidak boleh dilihat sama orang lain gitu.
Tuh, itu yang pertama. Jadi pakaiannya itu tajrid, dilepas. Pakaian mayatnya itu dilepas. Kemudian setelah melepas pakaian mayat, apa yang berikutnya? Ingat nggak? Hah? Lupa. Diangkat sedikit, badannya diangkat. Untuk apa? Dibersihin, Pak. Jadi setelah ditutup, setelah diangkat bajunya, celananya, semua pakaiannya sudah ditanggalkan, maka ditutup langsung auratnya. Kemudian mayatnya didudukan seperti orang duduk, seperti hampir duduk, tapi jangan sampai duduk. Kalau duduk nanti dia jatuh. Jadi ditahan, kemudian perutnya itu dipencet, ditekan gitu, tapi jangan terlalu keras. Untuk apa? Untuk ngeluarin kotoran dari kubul dan dubur. Ya. Nah itu tangan siapa namanya yang bersihin mayat itu masuk, tangannya masuk pakai tangan kiri, sebagaimana kita cebok istinja ya pakai tangan kiri, maka pakai tangan kiri. Nah itulah fungsinya sarung tangan fungsinya gitu. Jadi sarung tangan itu fungsinya, tapi Anda nggak akan masukin ke antum nanti gitu, atau masih hidup tak ngejerit lah ya. Ya, jadi itu sebagai apa namanya simbolis. Jadi tangan yang mandiri itu masuk ke depan dan ke belakang. Setelah ditekan gitu, dilihat ada kotoran, dibersihin apa namanya sarung tangannya, dibersihin, pencet lagi. Kalau misalnya kira-kira nanti sudah tidak ada bekasnya, tidak ada bekas di mana sarung tangan, ganti sarung tangannya, cebokin si mayat, ganti sarung tangannya yang bersih, biar tidak nanti si mayat itu terkena beberapa najis yang masih tertempel di sarung tangan pertama itu. Jadi sarung tangan pertama ini kan isinya najis ya, entah dari kubul maupun dubur. Jadi diganti nih, sarung tangannya diganti, kemudian cebok. Nah setelah selesai cebok itu depan belakang dicebokin, cebok. Setelah selesai cebok, apa Pak? Selesai cebok, apa yang selanjutnya kita lakukan? Barulah mulai kita wudukan si mayat sebagaimana wudu orang hidup. Ya, wudunya persis sama sebagaimana kita berwudu ketika hidup, cuman perbedaannya cuman satu. Apa? Yaitu ketika masukkan air ke dalam mulut dan hidung. Kita kan kalau hidup air itu dimasukkan ke dalam mulut dan hidung kita. Tapi kalau mayat tidak, tapi jari kita ini yang masuk. Jari kita bersihin mulutnya dan hidungnya, kita masukin, kita bersihin itu. Jangan dikasih air, ya. Kita masukin, kita bersihin pakai sarung tangan itu atau pakai kapas, dibersihin. Mulutnya dibersihin seperti kita bersihin gigi pakai tangan kita sendiri gitu. Nah, setelah itu berbedanya itu aja. Selainnya sama. Kemudian setelah wudu selesai, sebelum dimandiin dicuci dulu rambut dan jenggot. Kalau laki-laki dibersihin pakai sampo misalnya. Kalau ada sampo, pakai sampo dibersihin. Setelah selesai bersih dibilas. Setelah disampoin, dibilas. Setelah dibilas baru mulai kita memandikan mayat. Ya, yang dimandikan itu sebelah kanan terlebih dahulu, sebagaimana kita mandi janabah. Ya, memandikan mayat itu sama caranya sebagaimana kita mandi janabah, dimulai dengan sebelah kanan. Kenapa lebih mudah pakai panitia atau ada tim yang memandikan itu lebih memudahkan? Karena kan nanti mayatnya akan diangkat ya, dimiringin gitu kan. Kalau sendiri kan repot miringinnya. Ya, kalau ada timnya yang memiringin mayat, yang dua miringin, yang satu nyiram, yang satu bersihin, itu kan lebih ringan ya. Pokoknya yang dua orang ini tugasnya miringin mayat, yang satunya siramin air, yang satunya siapin air, yang satunya kosek-kosek tubuh si mayat bagian depan dulu. Bersihin pakai air daun bidara. Kalau tidak ada pakai sabun nggak apa-apa, dibersihin semua dari atas sampai bawah, kukunya semua dibersihin.
Setelah bagian atas kanan selesai, miringin untuk kanan bagian belakang. Kan pertama kanan bagian depan. Setelah kanan bagian depan selesai, dimiringin kanan bagian belakang. Miring. Bersihin, sama prosesnya kayak tadi. Ada yang miringin, ada yang jalanin air. Kalau misalnya pakai ember. Kalau misalnya nanti mau pakai selang, pakai selang, tinggal giniin doang gitu kan. Badannya ada yang satu yang bersihin, belakangnya dibersihin. Nah, setelah selesai semua dari mulai badan sampai kaki, kemudian kuku-kukunya juga dibersihin, balikin lagi, taruh lagi. Baru mulai yang sebelah kiri gantian nih, pemain yang sebelah kiri yang aktif, ya kan? Untuk memandikan tubuh yang sebelah kiri. Sama seperti tadi, ada yang nyiram, ada yang miringin, ada yang gosok-gosok badan si mayat. Selesai depannya, baru ke belakang bagian kiri. Nah, selesai belakang bagian kiri, maka selesailah satu pemandian mayat. Satu kali itu hitungannya baru satu kali seperti itu. Satu pemandian mayat itu. Kedua kali dibersihkan dengan air bersih. Air bersih, tidak dicampur dengan apa-apa. Prosesnya sama dengan yang pertama. Kemudian yang ketiga dengan air kapur barus. Air dengan campuran air, dicampur dengan air kapur barus. Itu disiram aja, nggak usah digosok-gosok, disiram aja. Dari kepalanya gitu disiram semua, sampai itu tidak perlu digosok-gosok kepala. Terus tubuh bagian kanan, belakangnya, kiri depan, kiri belakang. Nah, selesai di 3 kali, kemudian yang memandikan mayat ini melihat masih adanya kotoran, itu mayatnya boleh dimandiin lagi. Dimandiin lagi dengan syarat, dengan ketentuan ditutup pemandiannya itu bilangannya ganjil gitu. Dan air terakhirnya adalah air kapur barus. Kapur barus itu air terakhir. Mau antum mandiin mayat 7 kali, 9 kali boleh, asal yang ke-7 atau yang ke-9 itu airnya air kapur barus gitu. Udah selesai, mandiin selesai. Kemudian ambil anduk kering untuk melap si mayat. Kemudian siapin kain berikutnya untuk nutupin auratnya ini. Kan kain yang pertama udah basah nih, maka diangkat kain yang pertama ini, ganti kain yang kedua. Bagaimana caranya? Itu aurat si mayat tetap tidak boleh terlihat. Bagaimana caranya itu diakalin agar auratnya si mayat itu tidak terlihat. Setelah ditutup, mayat itu ditutup dengan kain tadi, dengan kain yang menutupi auratnya, baru mayat mulai dibawa ke tempat untuk dikafani. Ingat, yang pertama kali ditaruh di tempat kafan itu yang paling bawah? Tali. Yang paling bawah itu tali, ya. Paling atas itu Pampers si mayat, ya. Pampersnya paling atas gitu kan. Pertama kali ditaruh mayat, maka tutup dulu. Tutup tetap ditutup, auratnya ditutup. Kemudian dipakein pampersnya dulu. Setelah dipakein pampers si mayat. Kalau mayat itu laki-laki bisa langsung tutup, ya. Kalau mayatnya laki-laki bisa langsung ditutup tutupan yang pertama sebelah kanan. Tapi kalau mayatnya perempuan, seperti yang minggu lalu, yaitu kita siapkan kerudung dan baju dasternya buat si mayat, serta kain untuk nutupi di atas di atas dasternya itu. Nah, setelah selesai itu, untuk wanita sebelum ditutup kepalanya diapain Pak? Dikepang dulu, rambutnya dikepang 3. Dikepang 3 itu nanti setelah dikepang 3 kemudian dikebelakangi. Sebelum ditutup itu dikepang 3 terus dikebelakangi. Nah, setelah itu baru mulai diikat mayatnya dengan 7 ikatan, ya, dengan 7 ikatan. Kemudian
ditaruh ikatannya itu di simpulnya, ikatannya bukan ikatan mati. Ditaruhnya di bagian tubuh sebelah kiri, fungsinya apa kemarin? Agar nanti mau copotnya gampang, karena kan dia balik ya, balik menghadap kiblat, ya kan, menghadap ke kiblat, otomatis tubuh bagian kiri ini yang ada di atas, sehingga dicopotnya gampang. Apa faidah dicopot? Biar nggak jadi pocong gitu ya. Hah? Betul ya, Pak? Katanya gitu ya. Kalau nggak dicopot jadi pocong gitu ya. Bukan itu Pak, faidahnya mayat itu lama-kelamaan bengkak Pak. Paham nggak Pak? Mayat itu lama-kelamaan bengkak. Kalau udah dicopot, ini tubuhnya hancur nanti. Sehingga dicopot. Nanti kan dia gede mayatnya itu kan, bengkak, maka dicopot. Maksudnya dicopot, dibuka ikatannya itu. Kalau nggak dibuka, dia bengkak. Nah, nanti bagian yang terhikat ini hancur. Gitu. Hancur kenapa? Karena kan ngembang mayatnya itu, kan busuk gitu. Makanya dibuka, bukan jadi pocong Pak, bangun gitu lompat-lompatan. Ya. Nah, sudah. Sekarang kita siap. Sudah siap ya? Ya silakan. Mau pindahin ini meja? Nggak usah. Iya nggak apa-apa. Yang bisa kelihatan. Ya diri. Mayatnya mau digotong apa tidur sendiri? Oh iya. Hah? Apa? Nggak ada kefiah khusus Pak. Intinya kita perlakukan dia dengan baik gitu. Mayatnya hebat nih, bisa tidur sendiri. Iya betul. Ini udah mau mulai nih ya. Apa Pak yang pertama kali kita lakukan? Copot pakaiannya. Guntingnya mana Pak? Gunting Pak? Gak apa-apa kan dia gunting? Nah, pertama kita gunting bajunya. Bajunya digunting sebagaimana yang sudah kita teorikan. Digunting bagian sebelah sini luar sampai kerahnya, kemudian dalam kita putar ke bawah, sama sebelah ini juga seperti itu. Jadi tinggal diangkat ya, pakaian atasnya diangkat, kemudian mayatnya digotong, diangkat sedikit untuk ambil baju yang bawah. Tapi sebelum ngambil baju yang bawah, sebelum kita potong pakaiannya ini, kain itu harus sudah siap. Kain untuk tutupin aurat. Jadi sebelum aurat ini terbuka, kain itu sudah siap. Ya. Kalau misalnya kain belum siap, nanti auratnya terlihat. Jadi auratnya jangan sampai terlihat. Tertutup, udah ditutup, udah kita bukanya, udah kita gunting. Nah, maka mana? Ada yang mau bantuin? Silakan Pak, nggak apa-apa. Di sini satu, di sini satu, di sini satu, di sini satu. Jadi berlima. Silakan. Berlima. Ya, untuk sini dikit. Mau digotong apa? Mas. Ya boleh sana dikit. Waduh, merasa. Mungkin Ustaz pakai ini Pakai gitu supaya masuk ke ini. Dah, nih ceritanya udah ketutup nih Pak. Ya, ceritanya sudah tertutup. Ada sarung tangan.
Ceritanya kita mandiin mayat beneran ya. Tangannya digulung biar nggak basah ya. Kalau nggak digulung basah ya. Masing-masing pakai tata. Apa? Masing-masing pakai. Nggak usah, yang nyikat-nyikat aja yang make. Yang make yang nyikat aja. Oh, pakai lagi. Oh, biar kedengeran ya. Gimana nih, Pak? Coba dipakein aja, Pak. Apa? Ya. Dah. Nah, boleh pakai masker. Mayatnya udah 2 hari nih bau soalnya. Nah, antum juga kalau pakai masker boleh, kan sama-sama nyium mayat nih, nyium bau mayat gitu kan. Nah, ini ceritanya udah ketutup nih Pak ya, auratnya sudah tertutup. Nah, kemudian antum angkat, badannya angkat, antum angkat ya. Antum tahan ya. Nah, baru ya tahan ya, jangan sampai dia duduk. Tangan saya antum yang megangin ini kain berdua. Nah, antum megangin kain, saya nggak ngomong begini, jangan, nggak boleh ya. Tangan saya masuk nih, bersihin ya, dibersihin. Sebelum dibersihin pencet-pencet dulu kan, dipencet-pencet sampai sudah kira-kira dibersihin. Taruh lagi, taruh. Nah, kira-kira kalau misalnya kelihatan kan di sini ya ada bekasnya ya. Ya. Bekas apa tuh? Najisnya itu, kotoran ya. Nah, ketika misalnya masih ada bekasnya, pencet lagi sampai bersih. Ya kan? Kalau sudah bersih, ini kalau bisa ada yang lain diganti. Sarung tangannya diganti. Kenapa? Karena sudah tercampur dengan najis itu. Nah, setelah sudah bersih, misalnya sudah dicek lagi, dicolek, nggak kuning gitu kan. Kemudian depannya juga udah tidak mengeluarkan air, maka dicebokin. Depannya cebok, belakangnya dicebokin, mayatnya dicebokin. Setelah selesai dicebok, baru kita mulai mengudukan mayat. Nah, yang di sini, misalnya kita kan pakainya ember gitu ya. Misalnya pakai ember, bukan pakai air yang. Embernya di mana, Tat? Nih, posisi embernya di bawah aja Pak. Di bawah sini, bro. Nah, nanti kan misalnya di sini ada tempat lagi. Nah, di sini taruh gayung nih. Jadi gayungnya udah standby di sini nih. Standby di sini gayung 2. Antum jangan tendang. Gitu ya. Nah, gayung ini standby di sini. Nah, kita kan mulai sebelah kanan Pak ya. Setelah itu kan kita wudhu. Nah, antum yang ambil air. Antum ambil air itu. Nah, antum mulai. Antum yang kan sebelum dicebok, sebelum kita wudhu biasa tangan dicuci terlebih dahulu ya. Cuci dulu, tangan kanan dicuci. Kemudian antum, Bapak yang siramin tangan kirinya, antum yang bersihin tangan kirinya. Berbarengan kan? Nggak usah, gantian. Oh, gantian. Gantian, nah selesai. Kanan dulu baru kiri. Nah, itu baru setelah itu kita wudhu. Wudhu tangan, kita mulai wudhunya. Udah selesai, dah taruh lagi. Nah, antum jadi kegiatan antum agak repot. Ambil gayung, tutupin ini gitu. Soalnya tangan, mayat dari sedekap dulu, Mas. Nggak usah, nggak ada keharusan disedekapin. Udah, setelah selesai seperti itu, wudhu. Ini mulut antum buka, mau anda bersihin gitu kan. Ya kan, dibersihin hidungnya dibersihin. Kenapa? Praktekin seperti biasa aja Pak, dibuka dimasukin, terus hidungnya pakai kapas, kalau ada kapas pakai kapas, dibersihin tuh kan. Pakai siwak takin nanti takutnya ada yang nempel gitu Pak. Kalau bisa pakai ini aja nih, jari gitu, dibersihin hidungnya juga. Nah, selesai mulut dan hidung, muka
mukanya dibersihin. Nah, antum kan yang nyiram gitu kan, antum siap-siap airnya itu seperti biasa 3 kali. Setelah selesai itu apa Pak? Tangan antum siram. Ya, misalkan air antum itu habis, antum taruh lagi. Jadi embernya kalau bisa gayungnya di sini 2, di situ 2, sehingga gayung dia di sini habis, di sini sudah ada air. Antum taruh lagi, Bapak tinggal ngisiin lagi gitu. Nah, antum siram tangan sebelah kanan. Ya, seperti biasa, udah selesai 3 kali misalnya, giliran Bapak. Nah, itu kan selesai 3 kali, baru kepala. Kepala itu seperti biasa dibalikin, kemudian ke kuping, ya, seperti wudu kita ketika wudu biasa. Setelah itu kaki, antum siram kaki, Anda bersihin jari-jarinya, dibersihin. Selesai kanannya, Bapak bersihin, antum yang sikat-sikat, Bapak siram. Itu kalau ada tim kerjanya cepat Pak. Tapi kalau sendiri ntar nggak bisa, situ antum muter-muter gitu kan, muter-muter. Nah, kalau ada timnya seperti itu, insya Allah. Ini sudah selesai. Ini pakai air bersih ya? Pakai air bersih ya. Antum mau pakai air nggak? Sekalian mandi sore. Pak Ayatnya ketawa. Ya udah. Iya, boleh disiram Pak, boleh disiram, boleh kita yang ambil ke gayung begini. Intinya ditutup muka. Maksudnya ditutup kena mukanya, seperti itu, kena muka, seperti itu, gitu Pak. Sebagaimana tangan, boleh disiram, boleh diusap begini ngambil gitu. Sebagaimana kita berwudu. Ada soal sampai sini? Sebelah ini baru wudu nih. Ada pertanyaan? Paham ya? Sampai sini paham ya Pak ya? Nah, selesai wudu, ini mayatnya sudah selesai diwudukan. Maka yang pertama kali kita lakukan adalah kepalanya dibersihin, keramasin, sampo. Mau nggak sampoan sekalian? Ya, sampoin semua, dipijit-pijit yang lembut ya, yang lembut. Kemudian jenggotnya kalau ada dibersihin. Nah, setelah dibersihin, pakai air bersih Pak, Don, pakai air bersih ya. Keramas, biasa sudah. Rambut, jenggot sudah dibersihin. Nah, sebelah kanan sekarang kita baru mulai memandikan si mayat. Nah, saya nih sekarang baru kita mulai dengan air daun bidara. Oh, kalau dia ditayamum misalnya, tayamum kalau misalnya dia ini tubuhnya ini terpenuhi dengan luka gitu ya, yang nggak mungkin kena air gitu kan, kita tayamum sebagaimana dia tayamum biasa. Kita tayamumkan sininya, terus mukanya sudah cukup gitu, muka, tangan, telapak tangan dan mukanya saja sudah cukup gitu. Nah, terus sudah selesai kepala dan jenggot sudah, baru antum ambil air. Antum yang sebelah kanan ambil. Nah, saya yang sebelah kiri, saya yang di sebelah kanan ini saya sudah siap-siap nyikat. Ini disikat nih badan bagian sebelah kanan. Iya, dibersihin, disikat gitu kan. Pakai alat. Pakai spon bisa, pakai spon gitu. Pakai spon dibersihin gitu kan. Semua nih bagian depan aja dulu. Antum konsentrasi di depan semua, ketiaknya, kemudian lipatan-lipatan tubuhnya sampai kaki, jari jemarinya dibersihin gitu kan semua. Nah, setelah selesai, ya kita miringin mayatnya. Nah, kan tugas antum nih, ya bertiga bisa miringin, karena masih posisi kanan. Miring sendiri. Nah, awas jatuh. Nah, miring. Nah, makanya antum tugasnya agak repot kan. Bagaimana ini aurat tetap harus tertutup. Jadi antum harus aktif nih, air ini jagain, air ini jagain. Nah, setelah dia miring, ayo kita miringin. Antum tetap tutup ini. Nah, kita bersihin yang belakang. Dibersihin semua pakai sabun misalkan, ini tetap tertutup gitu ya, tetap tertutup gitu kan, dibersihin sampai belakangnya bersih, udah taruh lagi ini kemudian baru sebelah kiri. Nah, sebelah kiri antum yang main berdua ya, antum angkat ini misalkan, enggak belum Pak, kan kanan kirinya dulu, atasnya dulu dibersihin pakai sabun gitu kan, kalau ada sabun boleh bersihin sampai kaki gitu kan. Bersihin baru balikin. Ayo kita balikin. Antum yang bersihin bagian belakang antum. Diangkat pelan-pelan, antum bersihin sampai bawah, sampai kakinya dibersihin. Nah, terus kalau sudah selesai,
selesai. Ini baru selesai satu kali pemandian mayat. Ini selesai satu kali. Mandi yang kedua pakai air bersih, air bersih. Ini air bersih, airnya air bersih. Nah, antum yang siram, saya yang bersihin dia nih, bersihin, bilasan gitu ya. Urut juga dari kanan dulu atau? Iya, dari kanan sama, dari kanan semua atas. Selesai, atasnya udah disikat-sikat dibersihin. Kita balikin lagi, kemudian sebelah Tetap tertutup. ini harus tetap tertutup gitu. Makanya kan tadi dibilang pemain tengah itu pemain paling capek. Pemain sepak bola aja pemain tengah paling capek Pak ya. Benar nggak Pak? Kali nggak tahu saya juga. Ya. Ini bagaimana caranya biar ini tidak boleh terbuka nih. Antum harus aktif berdua. Nah, kita aktifnya gosok-gosok ini. Udah dibalik, air bersih, kanan bagian belakang selesai, taruh lagi. Setelah ditaruh, baru bapak berdua siap-siap bagian kiri, air bersih, siram, atau yang sikat-sikat. Paham? Sampai seperti itu udah. Itu berarti pemandian kedua selesai. Maaf, untuk kepala keramas tadi, waktu keramas pertama udah dibilas bersih dulu ya? Udah bersih, sudah bersih. Udah bersih, udah kepalanya udah bersih. Kemudian yang ketiga, baru air kapur barus. Kalau air kapur barus itu disiram aja, nggak perlu gosok, disiram. Misalkan anda yang nyiram, apa? Iya, dari kepala siram sebelah kanan, kemudian balikin bagian belakangnya, kemudian taruh lagi, kemudian depan kirinya, miringin kiri belakang, selesai. Mandi mayat selesai. Nah, selesai ini 3 kali, kita lihat masih ada kotoran misalnya. Misalkan antum yang lihat, ini masih kotor nih gitu, dakinya masih banyak gitu misalnya. Masih banyak kotoran gitu kan. Bersihin lagi, nggak apa-apa, mandiin seperti tadi. Tapi yang terakhir ditutup pakai air kapur barus gitu kan. Nah, yang terakhir, nah udah nih sudah 7 kali misalnya, 7 kali kita bersihin ini si mayat gitu kan. Kita kan 5 kali, tadi udah 3. Kalau mau ke 5 itu nambahnya kan 2. nambahnya 2. Nah, 2 itu apa aja? 2 itu dengan misalkan tadi kan kita lihat kotor Pak, maka kita bersihin dengan sabun Pak. Air bidara ya? Air bidara atau air sabun, bersihin, tutupnya pakai air kapur barus gitu. Iya, enggak, nanti kita bersihin, terus pakai air bersih juga gitu kan, dicampur biar nggak ada busanya gitu ya. Terakhir kelima air kapur barus gitu. Ada soal? Nggak ada. Nah. Kalau untuk perempuan, Ustaz, tutup juga. Iya, ditutup nih perempuan. Makanya kenapa yang mandiin perempuan, yang mandiin laki adalah laki gitu. Misalnya orang tua gimana, Ustaz? Orang tua dimandiin anaknya. Ya. Orang tua memandikan anak apa anak memandikan orang tua? Ya, anak memandikan ibunya. Yang lebih baik sesama perempuan, Pak. Yang lebih baik ya, walaupun boleh ya. Tapi yang terbaik adalah anak walaupun perempuan tetap sama perempuan lagi gitu. Nah, selesai nih, sudah selesai kita mandikan, sudah selesai. Kemudian kita ambil sisir. Ada sisir? Nggak bawa sisir? Ya udahlah, nggak apa-apa. Ada yang punya sisir tangan? Nah, sisir. Masya Allah. Disisir. Rambutnya dirapihin. Ente mau belah tengah, belah samping. Sampai belah duren. Ya, disapihin sebagaimana biar. Nah, kalau punya jenggot dirapihin gitu kan, dirapihin, rambutnya dirapihin. Nah, kalau perempuan tadi gimana Pak? Dikepang. Kepang 3, 1. Dikepang itu di kepang panjang, bukan dikepang di ujungnya doang. Tapi kepang terus sampai atas. Apa? Dianyem ya gitu ya. Terus nih, nah kebelakangin. Selesai. Kalau perempuan ini tetap ketutup. Perempuan tetap tertutup. Selesai ya. Sebelumnya kita tadi lupa dikeringin dulu kan. Dikeringin pakai anduk, ambil anduknya dulu, keringin, ininya diganti. Anduk ya. Ya, kita andukin terlebih dahulu. Semuanya diandukin sampai kering, terus ininya diganti, baru perempuan rambut dirapihin. Gitu. Selesai. Udah selesai sebelum kita kafanin nih. Ketangnya di atas sini apa di belakang? Di sini Pak, satu di ujung sini. Kalau saya di belakang. Ke belakang, iya. Di kebelakangin, semuanya iya, semuanya di kebelakangin. Gitu. Ustaz, kalau itu dipakai sikat gigi boleh? Dibersihin ya. Untuk giginya. Luka nanti Pak takutnya Pak.
Jadi pakai tangan aja di sini ya. Takutnya luka. Jadi kita berusaha untuk selembut mungkin dengan mayat gitu. Sudah pakai air ya. Nggak usah pakai air, nggak usah pakai air. Perlu pakai sikat berarti. Iya, nggak perlu. Kalau khawatir bersih kan? Khawatir nggak bersih. Insya Allah itu sebagai syarat ya, syarat untuk syahnya wudhu. Gitu dan seterusnya. Ada soal? Paham sampai sini ya? Kalau sudah paham, oh ya udah. Selesai mandiin mayat, kita gotong. Mayatnya kita gotong untuk di kain kafan. Pakai sabun, Pak. Pakai sabun. Misalnya kita susah nih nyari daun bidara kan sekarang, pakai sabun. Ganti daun bidara pakai sabun. Antum bangun. Bangun dulu. Nah, silakan. Apa yang pertama kali kita taruh, Pak? Tali. Tali. Mana talinya? Ada nggak talinya? Tinggalan. Oh iya, guntingin dulu. Nih. Talinya nggak usah, ya seginilah tali itu. Ya, 7 jumlahnya. Kalau yang ngerjain mandiin mayat kayak tadi banyak, itu cepet. Tapi kalau cuman sendiri, wah repot, Pak. Walaupun bisa, tapi agak repot. Talinya panjangnya ikutin aja nih, sebawah nih. Nih. Betul ya, tapi ya. Ya, 7 kepala, kemudian lehernya, dadanya, perut, lutut, mata kaki, kemudian ujung kaki. Jaraknya 5 ya, sejengkal, Pak. Sejengkal biar nanti mudahin. Enggak di ujung sini. Iya, boleh di ujung kepala, di atas kepala satu. Kepala, kemudian di sini di leher sejengkal gitu. Udah 7. Udah pas 7, Pak. Udah 7. Dah. Ini yang paling bawah. Kain kafan letaknya paling
paling bawah, kain kafan, tali letaknya paling bawah sebelum kain kafan. Kain kafannya udah siap. Ukur aja nih badan dia. Iya, tiga lembar. 3 lembar. Harus sama panjangnya kan? Maksudnya? Enggak, sesuai dengan badan si mayat masing-masing nanti. Tapi tiga-tiganya sama ukuran atau beda? Bisa beda gitu? Maksudnya? Ukuran lebarnya. Oh iya. Nanti intinya kalau misalkan tidak cukup, nanti ada di caranya, nanti sebelah kanan agak ditarik ke kanan, sebelah kiri tarik sebelah kiri, yang paling bawah itu di tengah-tengah gitu. Ya, boleh kasih minyak wangi kalau ada. Sekaligus 3 kasih minyak wangi. Iya, sekaligus 3 boleh. Yang banyak biar wangi gitu kan. Nah, ini diminyak wangiin dulu. Diminyak wangiin. Itu minjem Pak, sebentar Pak. Yang itu. Nah, misalnya ini perempuan, ya. Perempuan tadi atau perempuan atau laki lah misalnya, sama saja. Di sini di atasnya ada pampers, ya. Mayat ditaruh, ini dibungkus ya, kemaluannya dibungkus, ya. Mau laki mau perempuan ditutup. Nah, setelah itu sebelum ditutup, semua anggota tubuhnya yang apa namanya, lubang-lubangnya ditutup pakai kapas yang sudah dikasih minyak wangi. Mayatnya mana tuh? Nanti dulu, tunggu sebentar ya. Nah, udah ada kapas ya. Nah, ini kan sudah buat pampers tadi ya. Sudah kita buat pampers. Kemudian kalau dia ini perempuan, jangan lupa daster sama kerudungnya. Ya kan, pampers masuk. Jadi di atas, sebelum di bawahnya pampers itu adalah apa namanya, dasternya itu di bawahnya. Jadi ketika mayat sudah ditaruh, ini dasternya agak panjang ke sini, di sini bolongannya, paham Pak? Bolongan di pala, masuk, tutup kan? Ini ditutup mayatnya. Kemudian setelah ditutup, misalnya ini kepalanya mayat perempuan misalnya ini, nah dibuatin kerudungnya, tutup buat kerudung, ini mukanya tutup, jadi deh rapi gitu kan, dasterin, tutup. Nah, setelah itu sudah selesai kerudung, daster, tutup pakai kain lagi, kalau dia perempuan selesai gitu kan. Nah, ini diangkat, silakan antum tidur. Dipakai sampai dia masuk ke lahat. Pakaiin baju gamis, sayang bajunya. Iya, mendingan yang boleh, tapi lebih manfaat untuk orang hidup. Nggak ada suaranya. Tes. Ya, ini dia sudah tiduran. Ya, tangan boleh sini. Nggak ada ketentuan, nggak ada keharusan harus seperti ini, tidak ada. Cuman ini uruf atau kebiasaan gitu ya. Boleh kita taruh seperti ini misalnya. Udah selesai. Maka yang sebelah kanan ini kurang sekali nih, kurang gede kain kafannya, kurang panjang, ya, kurang lebar. Ini harusnya kain kafan ini nutup nanti sampai sini nih, masuk. Ya, nanti untuk mayat beneran kain kafannya lebih lebar. Bisa kita akalin, antum bangun dulu. Ini mayatnya hebat nih. Bisa.
geser ke sini sedikit. Jadi ditaruh di tengah-tengah. Yang ini angkat sedikit ke sana. Iya. Yang ini biar ke bawah biarnya. Kejadian kayak gini boleh. Boleh kalau misalkan kejadian kenyataan begini boleh. Boleh. Yang penting ini mayat harus ketutup. Nanti yang bawa, ya silakan. Ayo, tidur lagi. Kayak bantal nggak? Kasih AC tuh. Kasih AC. Kanan. Entar dulu, satu-satu. Nah, sebelah kanan nih. Ini kan kanan dia nih, jangan lupa kanannya terlebih dahulu. Tutup, ini masih kurang. Tapi nanti kalau misalnya sudah praktek beneran, diukur kanan kirinya. Jangan Pak, nanti dia ngapa. Biarin aja dulu. Ya kan? Tutup, baru kiri. Ya. Ini rapihin dulu ya. Pokoknya kata Rasulullah SAW, idza kafana ahadukum, ya, jika seseorang mengkafani saudaranya, akahu falyukaffin falyuhsin kafanahu, maka diperbagus, diindahin nih Pak, kain kafannya diindahin. Ya, ditutup. Selesai kiri sudah masuk, sudah selesai. Kanan lagi balik. Ayo Pak, silakan. Yang kedua. Nggak cukup kan? Nggak apa-apa lah. Nanti pokoknya pas praktek aslinya antum hitung kanan kirinya ya. Diukur kanan kirinya. Standarnya nih 150. Jadi sehingga bisa ketutup. Masuk ke bawah ya. Standarnya seperti itu. Nah, lebarnya. Tutup lagi. Ini udah kedua, terus kemudian nih sudah yang ketiga. Nah, ujungnya juga kita kurang panjang, enggak apa-apa, darurat. Ya kan tuh, enggak tutup nih, kasihan nih mayatnya nih. Gimana nih? Ini bawah masih panjang. Bawahnya masih panjang, enggak apa-apa. Ini harusnya di kepala ada lebih 50 cm, 50 ininya apa, kainnya. Kemudian di kakinya ada lebih juga 30. Nah, setelah itu ada lebih kain. Nah, boleh Pak, ditaruh Pak. Taruh bawahnya. Angkat kepalanya dulu. Antum angkat sedikit bisa. Nah. Dapatlah antum lah gitu. Masyaallah, cocok. Nah. Udah. Sekarang Bapak tarik bawah, saya tarik atas. Ditutup Pak, ditutup. Sekarang ini udah ada yang mau cium dulu nggak sebelum kita tutup? Boleh. Abu Bakar cium Rasul. Abu Bakar ketika Rasul meninggal itu dicium sama Abu Bakar. Nabi kita dicium oleh Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Tutup. Selain, pokoknya siapapun boleh kecuali yang bukan mahramnya. Gitu. Yang tercium apanya tuh? Ya nggak mungkin pipinya, keningnya gitu. Kadang orang bilang air matanya jangan jatuh. Iya, air matanya nggak apa-apa gitu. Kalau bisa, kalau nangis jangan kena mukanya, kasihan nanti basah gitu kan. Tidak ada keterangan secara sorry bahwasannya air mata itu nah, bagaikan timah itu sebatas sesuatu hal yang perlu kita hati-hati saja gitu, hati-hati gitu. Jadi kalau misalkan memang kita nangis, kalau bisa jangan dicium. Tapi nangis boleh nggak? Boleh, karena Rasul pun nangis ketika meninggalnya siapa? Anaknya Ibrahim. Nah, Bapak tarik, saya tarik. Cium kening boleh, cium pipinya boleh. Itu. Tapi sekiranya yang mau cium itu antum rasakan dia akan peluk-peluk segala macam, antum lebih baik nggak usah gitu. Nanti akan merusak ininya nih. Merusak apa namanya? Kafan. Udah selesai, nggak ada lagi yang mau cium mayat ini. Oke, habis. Tarik Pak, ini tarik. Kita ikat ujung kaki sama ujung kepala, diikat. Ya Pak, kita tutup, kita ikat. Ditutup nggak apa-apa. Diikat Pak, diikat ini talinya Pak. Ikatnya sebelah. Nggak apa-apa Pak, nggak ada kefiah khusus. Intinya kita ngikat ini. Akan tetapi jangan ikatan mati Pak. Soalnya nanti mau kita buka. Nggak ada doa-doa khusus. Nggak ada doa khusus. Itu. Antum ikat silakan. Ikat, boleh ikat. Ini udah ditarik, sudah ditarik. Diikat semua. Ini muka ketutup nggak? Mukanya ditutup, nanti kan ketutup sama kain kafan ini. Ketutup. Tertutup. Simpulnya di sebelah kiri mayat sini. Bikin simpulnya.
Simpulnya sebelah kiri. Digeser gini tat ya. Ya, simpulnya sebelah sana. Kalau ikatannya ini di sini apa? Di sini, Pak. Nah, nanti kan dia di sini kan ngikat nih, Pak. Ini, yang ini belakang. Ini setelah leher dan mata kaki setelah pala tertutup, setelah pala keikat. Kenapa? Karena ini fungsinya begini, Pak. Ini kan dia tutup. Jadi ini yang ngikat kelebihannya itu. Itu sama dengan kelebihan kaki. Ini kan kaki kelebihan. Ini sini, ini makanya di mata kaki ini baru diikat. Ini buat ngikat di atasnya. Gitu. Ya, ini dua ini buat ngikat kelebihan. Yang di lehernya ini buat ngikat ini kelebihannya, taruh sini baru diikat. Gitu. Bukan di ujung. Iya, di sini tetap diikat, Pak. Ini tetap, ini buat ininya. Nah, yang di sini gitu. Di atasnya. Posisinya di samping kiri karena nanti mau kita boleh, Pak, asal kita bisa buka, nanti pas dibuka tinggal tarik doang gitu. Nah. Itu prinsipnya muka nggak ditutup kain kafan. Muka ditutup, Pak, ketutup kan, mukanya tutup. Kalau dia sekarang kita tutup, dia ngap-ngapan nanti, Pak. Ya. Kita mukanya tutup. Antum lagi menghayati ya. Ya, pala tutup, semua tutup sudah. Karena sebelah kiri kenapa? Nanti kan dia dihadap ke kiblat, dikuburnya kan ini. Jadi kita tinggal cabut ya gitu. Selesai kafan, yuk kita sholat sekarang. Sholat nggak? Disolatin nggak nih? Sholatin gitu. Sholatin, udah. Anggaplah saya putar ke sana ya. Nyampe nggak kabelnya? Nyampe ya? Muter sebelah sini. Geser kemari. Agak majuan, mayatnya dimajuin dulu. Nggak apa-apa, darurat. Kain kafannya kekurangan, insya Allah nanti ketika mayat beneran jangan kurang. Kondisinya ya nggak apa-apa, Pak. Nah, ini di hadapan kita ada seorang mayat nih gitu kan. Kalau dia laki-laki, kita posisi di mana, Pak? Di kepala. Di kepala. Kemudian kalau dia perempuan posisinya di tengah-tengah. Kalau mayatnya lebih dari satu, kemarin kita sudah contohin ya. Misalnya yang mati sekeluarga, anak dua laki-laki sama istrinya, bapaknya. Maka yang di sebelah si bapaknya anak laki-laki, sejajar palanya. Ibunya agak geser sedikit. Jadi ibunya nanti yang di depan kita perutnya si ibu. Paham enggak, Pak? Jadi bukan ibunya dulu tapi anak laki-lakinya dulu. Ke sana terus. Kalau misalkan dia nggak punya anak laki-laki, baru ibunya, kemudian anak perempuan dan seterusnya. Gitu. Nah, kita mulai menyolatkan jenazah dengan 4 kali takbir. Takbir yang pertama itu membaca surat Al-Fatihah. Ya, takbir yang kedua kita baca salawat untuk Nabi Muhammad SAW. Takbir yang ketiga berdoa, Allahumma gfir lahu dan seterusnya. Kita berdoa Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu dan seterusnya sampai selesai. Kemudian yang ketiga, yang keempat, yang terakhir Allahu Akbar. Boleh kita langsung Assalamualaikum. Allahu Akbar setelah takbir yang keempat boleh langsung Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Boleh juga kita berdoa lagi. Doanya gimana? Allahumma, gimana, Pak? Siapa yang hafal? Allahumma gfir lihayyina wa mayyitina wa syahidina wa ghaibina wa dzakarina wa unsana dan seterusnya. Itu doa yang keempat. Setelah doa keempat kita salam, Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Selesai. Setelah selesai, yuk angkat mayatnya gitu. Diangkat oleh 4 orang. Kanan kiri 4 orang ngusung mayat. Yang sunnah memang terbuka seperti ini. Yang sunnah mayat itu digotong terbuka seperti ini. Yang sunnah. Tapi kalau misalnya mayatnya dikubur jauh, ya kan, kemudian takut goncang gancing gitu, jalan naik mobil, darurat tutup. Biar apa? Biar nega lompat-lompatan gitu ya. Kalau misalnya dari sini ke sana, misalkan yang sunnah memang dia terbuka gini. Tapi kalau dikhawatirkan fitnahnya itu lebih besar, paham enggak Pak fitnah? Wah, ini gaya apa lagi nih, kubur mayatnya dikasih tonton gitu. Paham? Bener ya, Pak? Ini orang kampung ini akan bilang nih, sebijak ngaji sekarang
mayatnya kalau dikubur nggak ditutup gitu. Benar apa enggak Pak? Itu nanti fitnahnya seperti itu. Makanya ilmu dulu, kasih tahu ilmunya. Setelah berilmu baru boleh praktekkan insyaallah. Nah kemudian kita angkat nih mayat ke kuburan. Itu mau diangkat? Ya silakan. Payung biasanya orang Pakai payung. Kalau hujan pakai payung Pak gitu. enggak. Ya, biasa di Oh gitu. Enggak perlu, langsung aja diangkat. Ini ada lagi Ustaz, kalau ngolong apa Ustaz? Apa? Ngolong. Ngolong balik. Keluarganya ada yang lari ke kolong. Ngapain? Lagi digotong ini mayatnya. Iya. Jawa. Sebelum jalan ngolong. Aduh, saya baru tahu tuh. Jawa Tengah Pak. Apa? Jawa Tengah begitu. Jawa Tengah dikolongin itu. Ini mayatnya sebelum digotong, ini kan posisi digotong ini. Iya. Keluarganya yang kolong gitu. Oh, nggak ada tuh. Wallahu alam, saya baru tahu itu Pak. Ngolong-ngolong itu. tradisi itu. Tradisi ya. Jadi kalau misalnya udah capek gantian sama yang depannya. Ya. Kemudian mengiringi jenazah, para ulama berkata boleh kita di depan, boleh kita di belakang, boleh di samping kanan, samping kiri. Untuk mengiringi jenazah ini ke kuburan. Bergotongnya berempat. Kalau misalnya berat nggak kuat boleh silakan. Kalau misalkan berempat nggak kuat nih, silakan ditambahin gitu. Karena apa? Mudaratnya besar. Yang 4 orang nggak kuat jatuh kan mudarat gitu kan. Mudarat. Kalau memang dia kira-kira berempat kuat silakan. Dipanggul Pak, dipanggul dibawa. Gitu, dibawa ke kubur, dibawa ke liang lahatnya. Ada soal sebelum kita masukin dia? Kalau ngangkat itu nggak ada zikir apa deh? Kalau Tidak ada. Ya, kita zikir la ilaha illallah gitu ya. nggak ada ya? Nggak ada ketentuan seperti itu. Insya Allah. Itu waktu itu kan waktu sebelum diangkat kan posisi lagi digotong ini. Itu pas keluar dari situ dilangkahin pakai kanan dulu. Belah ya itu terus. Oh gitu. Gitu lah. Enggak. Itu perlu dalil untuk mengatakan ada yang seperti itu gitu kan. Jadi yang ada ketika mayat sudah selesai, angkat langsung. Angkat bawa ke kuburan gitu. Udah selesai antum masih mau begini? Cukup Pak di Ya. Memang sebagian ulama mengatakan disunahkan untuk 3 saf. Salat jenazahnya itu walaupun sedikit dibuat 3 saf gitu. Wallahu alam. Kalau walaupun sedikit kita buat 3 saf. Ya, ulama yang berpendapat dianjurkannya 3 saf ya dibikin 3 saf. Gitu. Tapi sebagian ulama mendhaifkan hadis ini. Gitu. Udah selesai mayatnya sudah siap kita angkat nih. Ya. Udah antum buatin ini aja, ikat-ikatan seperti apa namanya? Mayat pakai apalah, botol gitu, misalnya botol nggak apa-apa, botol kosong gitu. Ada botol kosong Pak? Botol kosong atau nggak usah buat botol ya begini bisa jadi nih tuh, ya kan? Kalau gotong dia berat Pak ya. Nah, ini mayatnya sudah disolatin, sudah dimandiin dan seterusnya. Kita mau masukin dia ke dalam liang. Yang dimasukin kepala dulu Pak. Ya, kepala terlebih dahulu. Turun. Ada 2 cara memasukinnya. Kalau memungkinkan masukin kepala dulu maka kepala dulu. Dengan berdoa gimana doanya? Bismillahi wa ala millati Rasulillah. Masukin palanya. Kemudian ditunggu sama yang di bawah. Apa namanya? Di dalam liang lahat itu para ulama bilang kalau mayat ini perempuan, mahramnya yang di bawah. Terus juga yang masuk ke dalam liang lahat tidak orang yang habis berhubungan suami istri semalam. Itu. Apa? Iya. Jangan orang yang habis berhubungan suami istri yang masuk ke dalam liang. Maksudnya kalau udah hubungan suami istri sudah mandi. Iya. Memang ketentuannya demikian, Pak. Walaupun udah mandi. Ya, jadi sudah masuk ke dalam liang lahat, masuk. Kemudian mayatnya itu setelah selesai masuk, kiri sebelah sudah masuk nih mayatnya, dihadapkan ke kiblat. Kiblatnya otomatis ini sebagian misalnya ini kepala lah, misalnya Pak ya. Ini kepala dia di sini, misalnya saya balik dulu. Otomatis ini sebelah kirinya kan. Kita angkat kan seperti ini, dimiringin. Itu fungsi kayu sebenarnya untuk nahan badannya ini. Kayu yang nutup itu fungsinya untuk nahan badannya ini. Jadi nggak ada keharusan kayu itu jumlahnya berapa gitu.
Ya. Kalau mau satu kayu panjang antum sudah siapkan juga boleh. Paham enggak, Pak? Kan kalau kita dipotong-potong gitu ya. Kalau antum punya yang panjang juga silakan. Tapi lebih mudah memang yang dipotong, jadi bisa dibawanya ringan gitu. Kalau yang panjang antum punya tancap langsung, ini biar badan ini nggak jatuh gitu. Biar badan si mayat tidak jatuh. Iya, sebenarnya inti dari tanah bulat-bulat itu yaitu Pak tadi untuk mencengin, ngeganjel apa namanya? Mayat. Tidak ada ketentuan atau misalnya yang disyariatkan ketika dia sudah tertutup seperti ini, yang disyariatkan adalah kita naburin tanah. Menaburin tanah, Pak. Ya, menaburin tanah ke dalam si jasad si mayat nih yang sudah ada di dalam liang lahat. Kan Bagian mana yang dilempar? iya, dilempar 3 kali. Enggak, maksud bagian mana yang dilempar? Bagian mana aja, Pak? Boleh. Di dalam kubur itu, maka orang-orang yang di situ disebutkan dalam riwayat Rasul memasukkan tanah itu dalam keadaan berdiri. Jadi dilempar, maksudnya ikut kita memasukkan bagian dari tanah yang akan menutup jasad si mayat ini. Ya, ketika sedang proses pengurukan itu, terus gitu. Nah setelah selesai jadi tinggi apa namanya kubur itu sejengkal, Pak, tingginya rata, boleh seperti unuk unta boleh. Nah nanti kepalanya ditaruh batu, di atas kepalanya ditaruh batu. Untuk apa? Untuk ditandain bahwasanya itu adalah kepala gitu, untuk dibedain mana kepala mana kaki. Nggak usah, kakinya nggak usah gitu. Nah iya, budaya kita papan, yang disyariatkan batu, Pak, batu udah gitu. Memang kita butuh ilmu tentang ini. Kenapa? Karena segala sesuatu ketika disampaikan dengan ilmu insya Allah bisa diterima, Pak. Tapi kalau misalnya disampaikan tanpa ilmu, kebanyakan saudara kita menolak gitu. Seperti misalnya kita dilarang untuk apa, Pak? Buat keramik gitu ya, apa? Bangunan kuburan itu gitu. Jadi udah kuburan seperti itu aja gitu tuh. Asal kepalanya ditandain sama batu. Udah selesai. Setelah selesai masuk kubur, Rasul biasanya berdoa. Rasul berkata para sahabat, berdoalah untuk saudara kalian karena sesungguhnya dia sedang ditanya gitu. Orang ini sedang ditanya, maka kita disunahkan untuk mendoakan si mayat. Selesai. Doanya masing-masing, iya. Itu doanya masing-masing. Nah, kemudian bagaimana kalau ada orang yang telat? Telat apa maksudnya? Enggak ikut sempat nyolatin mayat, boleh nggak dia sholat di situ? Boleh. Dengan riwayat sebagaimana Rasul menyolati siapa? Wanita yang dulu tukang bersihin masjid. Kemudian kata Rasul, mana wanita itu? Kemudian kata para sahabat, sudah meninggal. Kenapa nggak dikasih tahu? Kata Nabi Muhammad SAW. Sehingga Rasul mendatangi kuburnya dan Rasul sholat terhadap jenazah tersebut. Terus bagaimana dengan sholat gaib? Sholat gaib juga boleh, sebagaimana Rasul menyolatkan Raja Najasyi gitu. Rasul menyolatkan Raja Najasyi. Ya, tidak ditentukan demikian. Sebagian ulama menentukan demikian. Saya duduknya di bawah, nggak apa-apa ya. Sebagian ulama ya mensyaratkan demikian, bahwasanya kalau misalnya dia tidak disolatkan maka kita yang menyolatkan, seperti itu. Tapi sebagian lagi menyatakan tidak ditentukan atau tidak dibatasi dengan seperti itu. Kalau kita mau menyolatkan silakan menyolatkan gitu. Wallahu taala a'la wa a'lam. Selesai? Masuk? Ya, itu adalah ketentuan yang dipakai oleh orang-orang yang sudah berpengalaman. Para ulama berkata demikian, bahwasanya orang-orang yang berhubungan semalam itu tidak masuk ke dalam liang lahat. Ada lagi? Jumlah orang yang masuknya ditentukan? Jumlahnya tidak ditentukan, sekuatnya aja. Kalau kuatnya 3, tafadhal 3 gitu. Kalau
kebesarannya. Iya. Panjang badannya tiba-tiba sempit, terus atau tangannya itu selalu jatuh ke tenaga itu atau tiba-tiba jadi cerah pas mau masuk hujan. Apakah bisa dihubungkan? Iya. Makanya agama kita adalah agama yang berbicara dengan dalil ya, berbicara dengan dalil atau nas. Jadi yang kita ketahui yang disebut dengan alam kubur itu bukan di bawah kubur situ. Alam kubur adalah alam barzakh yang letaknya kita tidak tahu ada di mana itu. Mafhum nggak Pak? Itu bukan alam kubur tapi kuburan. Gitu. Itu bukan yang disebut dengan alam kubur, bukan ada di kuburan itu, tapi adanya di alam barzakh. Kenapa? Kalau alam kubur adanya di situ, lebih baik antum sebelum meninggal bilang sama keluarga jangan dikubur, lempar ke laut. Paham enggak? Sehingga malaikat nggak akan tanya gitu. Mafhum? Sehingga kata para ulama yang disebut dengan alam kubur adalah alam barzakh. Gitu. Wallahu taala a'lam, bisa jadi benar, bisa jadi tidak benar hal yang demikian. Karena apa? Karena kita butuh nas untuk mengatakan ini adalah salah satu di antara ketidakridhoan atau keridhoan Allah kepada orang itu. Wallahu taala alam, kecuali dia syuhada gitu ya. Kalau syuhada al-anbiya itu memang sudah jelas jasadnya para nabi itu tidak dimakan oleh binatang. Syuhada pun juga demikian. Gitu. Kalau itu kan memang berbicara nas. Tapi kalau misalnya orang-orang yang biasa, maksudnya tidak nas berbicara tentang dirinya misalnya, ya, yang perlu diketahui yang disebut dengan syuhada dalam umat ini banyak Pak. Ibu yang meninggal karena melahirkan itu dia bagian dari syuhada. Gitu. Jadi kita tidak usah heran ketika ada seorang ibu meninggal, kemudian jasadnya mau dipindah misalnya suatu saat ada ketentuan tertentu yang harus memindahkan jasadnya, kemudian jasadnya itu tidak usah heran karena dia bagian dari syuhada insyaallah itu. Bolehkah kita menekan perut apa dadanya setelah dimandiin itu, takut ada kotoran yang masih ada? Iya. Setelah kita mandiin, makanya itu kenapa kita tutup pakai kapas Pak. Itu fungsinya Pak, agar tidak ada kotoran lagi yang keluar. Itu fungsinya. Dan fungsinya juga ditutup pakai kain pampers, itu dia Pak fungsinya. Jadi minggu yang lalu juga atau pertemuan yang lalu kita bahas kalau dia tetap ngeluarin bagaimana? Kita pampersin. Sebagaimana orang yang hari ini beser, dia tetap sholat pakai pampers. Itu setiap mau sholat bersihin pakai pampers sholat. Walaupun keluar air kencingnya itu. Gitu. Wallahu a'lam. Ada soal yang lain? Itu kalau biasanya kalau pas setelah selesai penguburan itu dibalik kepala supaya ditanya pohon. Pakai batu Pak, yang sunnah itu dikasih batu, palanya dikasih batu aja gitu. Pohonnya pohon mangga gitu Pak. Itu kalau diamurin Bunga gitu. bunga tuh Air mawar gitu. Mendingan taruh di rumah saya Pak, biar tumbuh mawar gitu ya. Iya. Itu kebiasaan Pak, adat istiadat kita untuk orang yang meninggal disiramin air dengan air kembang gitu ya. Karena segala sesuatu untuk menentukan amalan tertentu pasti butuh dalil, butuh nas gitu. Nggak perlu Pak. Kalau misalkan mau beli bunga, rajanya Saudi kemarin itu mampu banget dia beli bunga Pak itu ya. berarti dari proses pemandian tuh nggak perlu pakai bunga. Enggak, kan ada daun bidara tadi. Ada daun bidara. Apa? Kalau pakai bunga ya bisa jadi seperti itu gitu. Iya, silakan. Mayatnya sudah masuk, kita sudah berangkat ke rumah kita masing-masing. Artinya tanah di
masih satu jengkal. Dan itu setelah digali kan tanah jadi membengkak. Lagi udah ada mayat kan jadi kosong. Sisa tanahnya di kemana itu? Tanah yang mana Pak? Tanah dari kalian tadi, itu kan sisa. Jadi lebih jengkal, sejengkal itu. Dibuat kemana atau ditumpuk lebih tinggi boleh nggak? Yang disyariatkan sejengkal Pak. Yang kalau misalkan lebih tinggi dikit-dikit, la ba'sa bihi gitu. Asal jangan terlalu tinggi gitu Pak. Nah, ini juga nanti kalau misalnya apa? Ini namanya apa? Sarung tangan dia seperti ini. Jadi jangan sarung tangan yang kain itu yang mudah robek gitu ya. Nanti robek antum lagi cebok-cebok nempel di kulit antum itu. Kuning-kuning gitu kan. Itu fungsinya, diantaranya kenapa kain itu yang agak bagusan dikit gitu. Ketika sholat di kuburan yang kemarin itu sesuai sholat mayat. Ya, sesuai dengan sholat mayat. Posisinya ini. Kalau memang ada riwayat dilarang kita mengubur malam gitu ya. Tapi kalau memang keadaannya kita mau menguburkan, seperti misalnya jasad bau misalnya gitu, sudah mulai membau gitu. Kalau harus ditunggu sampai besok, apalagi sampai zuhur dikuburnya bau, maka dikuburkan lebih baik gitu kan, mudarat itu Pak. Iya, kalau misalkan misalnya kita keadaannya tidak mungkin gitu ya, seperti misalnya hujan besar sore gitu, nggak mungkin kita berangkat ke kubur, nggak apa-apa kita tunggu besok pagi kita kubur gitu. Kan yang lebih utama badiru, segera di dalam menguburkan jenazah gitu. Ada nggak Ustaz waktu terhalang untuk memakamkan mayat? Waktunya terhalang itu malam. Seperti misalkan di siang atau kapan gitu Ustaz, ada nggak? Yang apa namanya? Ya, sifat larangan itu, sifat larangan, hukum dari larangan secara mutlak itu di malam hari. Tapi kalau misalnya di malam hari itu memungkinkan untuk dikubur karena satu sebab, misalnya sebab yang tadi mayat ini sudah mulai membau gitu kan, kita kan nggak tahu, setiap mayat itu kondisinya berbeda-beda ya. Ada yang bau cepat bau, ada yang misalkan kuat gitu ya. Kalau dia sudah kita rasakan bau gitu kan, terus kita mau tunggu apa lagi kalau memang persiapan untuk ngubur sudah siap semua gitu. Kecuali misalnya tadi gali, kubur belum digali misalnya, kan susah juga malam-malam nyari orang yang mau gali kubur gitu ya. Karena kasusnya saya juga pas bapak saya meninggal itu malam-malam susah nyari penggali kubur gitu. Kecuali antum bisa gali sendiri itu kuburannya gitu. Kalau akhwat itu di tengah-tengah, kalau laki-laki di kepalanya. Yang kalau tadi ada yang ketinggalan, kalau misalnya mayat itu mungkin dari kepala masuknya ya ke arah kiblat terus, kalau nggak mungkin boleh dari samping Pak, taruh gitu. Tadi kan kata saat masuk ke laki itu tidak boleh berjima. Seandainya jika ternyata jamaah itu berjima semua. Masya Allah. Jadi tanya-tanya gitu, antum udah, antum iya semua gitu. Gimana Pak jawabnya Pak? Jawabnya kaidah. Ada kaidah mengatakan ad-daruratu tubihul mahdzurat. Darurat itu menyebabkan bolehnya kita melakukan sesuatu hal yang dilarang. Darurat Pak. Ya udah besok aja ngubur deh gitu. Enggak, tapi tetap dimasukin kan darurat. Ad-daruratu tubihu al-mahdzurat. Karena ada darurat, maka boleh kita menguburkan si mayat tersebut. Kalau memang sudah ditanya satu persatu berhubungan semua, waduh repot itu ya. Mungkin ya Pak? Mungkin aja Pak ya kalau rajin nanya-nanya gitu Pak. Subhanallah. Ada lagi? Tadi yang ada gunting kuku ya, ketinggalan juga. Kalau selesai mandi, kalau misalkan kuku panjang, guntingin. Kalau kukunya panjang diguntingin. Kalau non alkohol apa alkohol?
pembahasannya cukup panjang. Antara alkohol yang kita minum sama alkohol yang ada di minyak wangi itu jenisnya berbeda, Pak. Saya pernah baca sebuah artikel bahwasanya alkohol yang ada di minyak wangi itu berbeda dengan alkohol yang akan dikonsumsi oleh manusia. Maksudnya sebagai pemabok gitu. Kan sering timbul pertanyaan, bagaimana kalau kita berobat ada alkoholnya gitu. Nah, alkohol itulah yang dipakai, bukan alkohol apa saya lupa namanya gitu ya. Terus kalaupun itu ada alkoholnya, alkohol yang dilarang diminum. Paham? Ya, seperti antum pakai minyak wangi ada alkoholnya boleh nggak? Boleh, kecuali antum minum tuh, nggak boleh, kelenger antum. Ya, minyak wangi ada alkohol antum coba, ya kelenger lah. Gitu. Wah mabok, ya mabok antum minyak wangi minum gitu kan, minyak wangi diminum ya mabok gitu. Ya, wallahu a'lam. Jadi alkohol itu yang dilarang adalah diminum. Ada lagi? Cukup? Anak yang kecil prosesnya, kalau misalnya memang nggak ada keharusan sebagaimana anak dewasa. Kalau misalkan orang dewasa itu lebih ringan, orang anak kecil gitu, Pak. Anak kecil itu lebih ringan gitu. Dan dia dikurusi lebih ringan. Kenapa lebih ringan? Tadi seperti misalkan memandikan aja bisa sambil dipangku gitu ya, Pak ya. Karena masih kecil gitu ya, apalagi misalnya baru berapa tahun yang bisa kita gendong, bisa seperti itu. Prosesnya juga demikian. Ya, doanya sama saja, doanya sama, tidak ada ketentuan khusus untuk mendoakan si mayit, yaitu doanya Allahumma ighfir lahu atau Allahumma ighfir laha ketika dia perempuan. Kalau untuk Ditaruh di rumah duka, kaum muslim boleh nggak ditaruh di rumah duka itu? mayatnya disimpan dulu di rumah duka gitu. Kalau untuk kepentingan tertentu misalnya, ya hukum asalnya tidak boleh. Hukum asalnya ketika seorang mayat itu meninggal, seorang muslim itu meninggal, hukum asalnya disegerakan penguburannya. Hukum asalnya seperti itu. Tapi kalau misalkan untuk kepentingan seperti misalnya otopsi, ada kepentingan kan di balik itu, silakan gitu. Tapi hukum asalnya tetap harus disegerakan dalam menguburin. Tapi kalau cuma hanya nungguin sanak keluarga itu tidak harus. Kuburin aja lebih baik dikuburin. Wallahu a'lam. Iya, Pak. Setelah siangnya mayat dikubur, apa yang dilakukan keluarga mayat malam harinya, Pak? Udah. Nangis ya, Pak. Saya waktu bapak saya meninggal hampir seminggu saya nggak berhenti air mata saya itu, Pak. Nangis, yang pasti nangis. Kaitannya dengan doa-doa. Kaitan dengan berdoa-doa yang terbaik untuk yang keluarga ditinggal, banyak mendoakan si mayat. Sebagaimana ketika Abu Salamah meninggal, kata Rasulullah SAW, istaghfiru li akhikum, mohonkanlah ampun untuk saudara kalian gitu. Makanya Rasul mengajar berdoa ketika Abu Salamah meninggal, Allahumma ighfir lahu warhamhu warfa' darajatahu. Banyaklah kita mendoakan ampun. Iya, memohonkan ampun, ya Allah ampuni dosa dia. Kita banyak-banyak berdoa untuk saudara kita yang baru meninggal. Itu yang disyariatkan. Kalau ziarah kubur, apakah ahli kubur mengetahuinya gitu? Kalau kita ziarah kubur, apakah ahli kubur mengetahuinya? Wallahu ta'ala a'lam. Kalau makam sudah dikeramik, yang berdosa ahli kubur apa yang mengkeramik? Hah? Nih misalnya begini, Pak. Kita paham kaifiyah sunnah itu, Pak ya. Berusaha untuk memahami
agama ini dengan benar misalnya. Kemudian orang tua kita meninggal, ditulis satu wasiat, kalau saya wafat tolong buatin keramik, bahannya ini, belinya di sini gitu. Itu boleh tidak dijalankan ya, wasiat itu boleh tidak dijalankan ya, kecuali dia wasiatkan kalau bapak meninggal kuburin sebagaimana Nabi dikuburin, atau kuburkan sebagaimana para sahabat dikuburin, atau kuburkan sesuai dengan yang diajarkan. Nah, nanti yang ngeramikinnya yang dosa, karena wasiatnya udah seperti itu tuh bicaranya tuh, paham nggak? Ini kan ditanya siapa yang dosa gitu. Kalau yang masuk ke kuburnya udah tulis wasiat, kuburin saya sebagaimana ditentukan oleh syariat ini. Yang ditentukan oleh syariat ini kan tidak dibuatin keramik dan seterusnya dan sebagainya gitu ya. Nah, kemudian ahli waris yang membuat, maka ahli warisnya yang salah. Kenapa? Si mayat yang punya jasad pun sudah bilang, sudah berwasiat tidak usah ditulis seperti itu. Itu wallahu taala alam. Cukup? Kalau anak kecil itu harus diwudukan. Iya, prosesnya sama kalau dia apalagi sudah mulai seperti 5 tahun, 6 tahun gitu, prosesnya sama. Nah, prosesnya sama. Kalau saudara yang sudah meninggal, doanya apa ya? Maksudnya? Buat doain saudara yang sudah meninggal. Saudara kita yang sudah meninggal. Kalau antum Allahumma gfir lil muslimina wal muslimat, itu bagian dari doa. Makanya kan ditutup al ahya minhum wal amwat, yang hidup maupun yang meninggal. Itu doa yang umum. Itu Allahumma gfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat, ditutup dengan al ahya minhum wal amwat, orang muslim mukmin yang hidup dan orang muslim mukmin yang sudah meninggal. Itu doa antum buat kaum muslimin secara umum. Itu kalau antum mau lebih khusus lagi, misalnya antum mau mendoakan khusus kepada saudara antum yang sudah meninggal misalnya, dan antum tidak punya belum hafal misalkan, antum berdoa dengan bahasa antum boleh gitu. Penjaga. Kalau untuk satu keperluan, kalau memang misalnya maslahat ya Pak ya, maslahat misalnya pemakaman ini banjir terus Pak, ini kan maslahat Pak untuk dipindah Pak. Kalau nggak dipindah pokoknya mudorot itu, makanya kalau ada maslahat silahkan pindahin, angkat itu. Saya juga pernah ngalamin itu, untuk mindahin mayat, udah nggak ada mayatnya, udah nggak ada apa-apanya, malah cuman tanah mas. Kebetulan 2 kali saya pernah ngalamin, yang satu masih ada tengkoraknya, yang satu udah nggak ada apa-apanya lagi, udah digali sedalam-dalamnya sudah tidak ada apa. Ada, ya udah simbolis saja berarti. Kalau memang ada maslahatnya silakan. Di tempat yang dekat gitu ya. Cuma nanti akhirnya kena wasiat lagi, proses anak ini memindahkan ya, gimana itu? Iya, kalau misalnya bapak atau orang tua kita berwasiat untuk menguburkan jasadnya ketika sudah meninggal, ditaruh di kampung gitu misalnya. Kemudian proses untuk ke kampung juga butuh segala aspek ya Pak ya, dari biaya dan seterusnya. Kemudian orang yang hidup tidak sanggup misalnya, dari Jakarta dibawa ke Surabaya misalnya, butuh dana yang besar gitu kan. Kalau ada dananya, dia meninggal, kata keluar misalnya minta dipulangin ke sana, silakan kalau memang sanggup gitu. Seperti misalnya siapa Pak? Salah seorang ustadz meninggal di Surabaya, kemudian keluarganya ada di Jakarta, dibawa jasadnya dari Surabaya ke Jakarta. Boleh kalau memang sanggup. Tapi kalau tidak sanggup, misalnya merepotkan keluarga, sementara mayat kalau tidak dimasukkan ke dalam kubur bau, maka kubur gitu, dikubur. Jadi dilihat dari maslahat dan mudarat yang hidup, seperti itu Pak.
Wallahu a'lam. Jadi ada wasiat dari orang tua ketika meninggal berpesan ingin disolatkan lihat isi kubri. Itu di mana Bu? Disolatkan di mana? Dialisin wasiat minta disolatkan walisir itu bahasa apa tuh Pak? Walisir kubri saya enggak tahu Pak. Li anisil kubri li anisil kubri saya enggak tahu Bu. Coba diperjelas bisa? Saya kurang paham. Assalamualaikum. Ini Pak. Ini itulah dari bapak saya sebelum meninggal itu beramal minta setelah bunda minta sholat di depan sama anaknya orang itu. Li anisil kubri itu jenis sholat ya Bu? Apa? Saya ini al jawab hasba soal, jawaban itu tergantung dari soalnya. Jadi saya mau jawab juga bingung, nggak tahu soalnya saya. Bisa diperjelas atau ada yang mengerti jamaah li anisil kubri? Ini istilah bahasa apa nih Bu? Nggak apa-apa, kalau misalkan bahasa daerah coba diterjemah ke dalam bahasa Indonesia. dalam sholat sunnah nggak ada itu. Saya belum tahu Pak. Atau bisa ditanyakan kepada yang paham bahasa li'anisil kubri. Ada apa? Masa hidupnya nggak normal, orang gila lah. Itu disamakan kuburnya dan sholatnya sama seperti orang normal. Iya, orang kafir aja di apa namanya? Diurusi. Kan Rasul bilang, "Idza kafana ahadukum akhahu falyuhsin kafanahu." Jika seseorang di antara kalian mengkafani saudara kalian yaitu sesama muslim, maka perbaikilah atau perbaguslah cara mengkafaninya. Hadis ini dijadikan dalil oleh para ulama, maka ketika seorang muslim yang wafat, maka kita memperbagus, mengurus. Kemudian orang kafir juga berarti dikafani, diurus sebagaimana orang muslim, akan tetapi tidak sebaik sebagaimana orang muslim diurusnya, seperti itu. Wallahu a'lam. Ini adalah salah satu pendapat dari antara pendapat ulama.
Ya, namanya orang meninggal diurus sebagaimana pengurusan kita. Tapi biasanya mereka punya pengurusan sendiri, Pak, yang kita tidak tahu gitu ya, cara pengurusannya. Atau mungkin Bapak pernah melihat orang kafir gimana cara pengurusannya? Belum. Saya juga belum pernah. Mungkin dia punya cara tersendiri. Akan tapi kalau misalnya kita hidup misalnya punya tetangga satu non muslim, satu-satunya dia gitu ya, maka kita uruskan sebagaimana kita menguruskan jenazah gitu. Wallahu a'lam. Ustadz, kalau sudah terlanjur kuburnya di keramik gimana Ustadz? Gimana tuh Pak? Dibongkar. Kalau memang dia ahli waris, ya. Maksudnya apa? Nanti kalau ini kejadian yang bongkar bukan ahli waris. Begitu ahli warisnya ziarah kubur kok dibongkar gitu. Nah, ya kan? Dia tanya sama penjaga kubur, siapa yang bongkar? Si ini, wah saudara dia juga. Dibangun lagi sama dia. Iya, makanya saya bilang tanya dulu ahli warisnya gitu. Kenapa? Nanti ahli waris kan terkadang ada yang terima, terkadang ada yang tidak terima. Walaupun yang benar itu dibongkar gitu. Ya kan? Kita tanya ahli waris agar tidak mudaratnya lebih besar gitu. Kasih pengertian, kasih ilmu seperti itu. Ada amalan untuk yang sudah dikubur, Oh, maksudnya doa khusus, kirain orang yang dikubur beramal gitu ya. Nah, apakah ada doa yang khusus? Yang khusus itu secara umum untuk orang-orang yang sudah dikubur adalah hadis Nabi Muhammad SAW, "Ida mata ibnu Adam in qata'a anhu amaluhu." Jika seorang anak Adam meninggal maka terputus amalnya illa min salasin, kecuali 3 perkara. Maka salah satu di antara 3 ini yang bisa kita berikan kepada orang tua kita adalah doa. Karena kata Rasul, waladun salihun yada'u lahu, anak yang saleh yang mendoakan orang tuanya. Ini amalnya tidak putus gitu. Oke, antum jangan lupa kalau orang tua yang sudah meninggal untuk mendoakan mereka. Karena mereka butuh sama doa kita. Mereka butuh sama doa kita nih. Ya, dan doa itu akan disampaikan. Karena ini janjinya atau ini adalah hadis Nabi Muhammad SAW bahwasanya amal dia tidak akan putus. Itu amalan anak yang senantiasa mendoakan kedua orang tuanya. Kalau anaknya nggak soleh, terus namanya soleh tapi gitu gimana? Ya, anaknya kebetulan namanya soleh gitu ya, tapi nggak pernah doain bapak ibunya gitu. Sarwa keneh kata orang Sunda mah gitu ya. Sarwa keneh doa waladun salihun yada'u lahu, anak soleh yang mendoakan. Kalau anaknya nggak soleh ya kasihan orang tuanya gitu ya, kasihan. Makanya sungguh-sungguh antum kita semua untuk menjadikan anak kita, mendidik anak kita menjadi anak-anak yang saleh dan saleha. Itu keutamaannya. Antum didik mereka jadi anak yang saleh dan saleha, mereka tidak akan melupakan antum. Contohnya gini misalnya, ada satu kisah seorang bapak yang kaya raya, Pak. Dia punya anak semuanya, ini kisah nyata, semuanya anaknya kalau dalam ukuran duniawi dikatakan berhasil, kalau ukuran duniawi. Tapi dia punya satu anak, seorang anak yang anaknya ini justru taat atau lebih mementingkan kehidupan akhirat. Dalam artian berbeda dengan anak-anaknya yang lain. Ketika bapaknya sakaratul maut, di antara anak-anaknya yang dicari dia, Pak. Karena bapaknya tahu siapa yang dibutuhkan. Benar ya, Pak? Ketika bapaknya sakaratul maut sudah lemes, ditanya si A mana, si A. Padahal yang ada semua orang anak-anak yang dikatakan berhasil dari sisi dunia sudah ada. Tapi si A nggak ada. Safar ke negeri yang jauh, safar ke tempat yang jauh dalam rangka thalabul ilm, menuntut ilmu. Ini yang dicari yang bapaknya.
Padahal selama hidupnya bapaknya nggak terlalu dekat sama anaknya ini. Tapi bapaknya tahu siapa yang dia butuhkan setelah ini. Benar nggak Pak? Sebanyak apapun duit anak yang berhasil itu nggak butuh bapaknya. Bapaknya cari anak yang soleh tadi. Mana si fulan? Mana si fulan? Dicari sama bapaknya. Bapaknya tahu bahwasannya dia butuh sama doa anaknya ini kan. Benar nggak Pak? Anak yang kaya raya, udah masukin aja 1 miliar, sogok malaikatnya gitu. Bisa nggak? Enggak. Bapaknya butuh doa, dicari. Ini saya menyaksikan sendiri, bapaknya cari anak itu. Cari, suruh pulang katanya. Pulang anak itu. Langsung disuruh pulang anak itu, besoknya ketemu. Apa qadarullah setelah ketemu meninggal. Sempat berbincang dengan bapaknya, kemudian nggak lama meninggal bapaknya. Seperti itu, karena yang dibutuhkan orang mati yaitu anak-anak yang soleh, anak-anak yang soleh yang doanya itu tidak terputus dan doanya dibutuhkan oleh orang tua kita. Itu maksudnya kalau anak soleh doanya nggak dikabulkan gitu tadi. Kalau anak yang soleh doanya nggak dikabulkan. Kalau anak yang nggak soleh berdoa juga enggak gitu Pak. Buat dirinya sendiri juga nggak berdoa. Tapi nggak, misalkan kayak bapak ini kan mungkin sholat nggak mau puasa tapi masih mau doa. Masih mau berdoa untuk orang tuanya. Semua doa kata Nabi Muhammad SAW, semua doa itu dikabul. Ya. Sisi pengkabulan doa atau kaifiyatu bagaimana doa itu dikabul ada 3. Yang pertama dikabulkan sebagaimana permintaannya. Yang kedua dikabulkan nanti di hari kiamat. Ya, depending. Yang ketiga pengkabulannya itu bentuknya pengalihan dari musibah yang seharusnya menimpa dirinya. Maksudnya apa? Ketika misalnya seorang berdoa kepada Allah meminta mobil yang seharga 1 miliar misalnya. Kemudian dikabulkan oleh Allah dalam bentuk dihindari dia dari ketabrak kereta yang biaya rumah sakitnya 1 miliar. Impas ya Pak? Impas ya? Impas. Itu bentuk pengabulan yang berikutnya. Hukum asal semua doa hukum asal dikabul. Lihat firman Allah, apa kata Allah? Ud'uni, itu kan kata Allah, berdoa pada Allah kepadaku maka kata Allah pasti akan aku kabulkan. Ini janjinya Allah. Allah sendiri yang berkata gitu. Jadi nggak perlu besok datang lagi ke Mbah Dukun, Mbah doain saya gitu, nggak perlu gitu. Allah udah bilang ud'uni, doa kepada dia langsung. Nah kemudian kalau doa itu tidak dikabul, ada mawaninya Pak, menghalang. Ketika Rasul melihat seorang yang mengangkat tangan berdoa pada Allah, kemudian Rasul berkata, bagaimana doanya mau dikabul? Makanannya dari yang haram, minumannya dari yang haram, pakaiannya dari yang haram. Maksudnya apa? Kalau semua zat yang dimakan dan diminum atau penghasilan dari yang haram itu adalah salah satu sebab terhalangnya atau terkabulnya doa. Sebab tidak dikabulkannya doa seorang hamba adalah makan, minum, pakaian atau penghasilan yang haram. Gitu. Tapi hukum asal doa dikabul. Sebagaimana tadi kita jelaskan, Allah sendiri yang berkata, berdoa kepadaku maka aku kabulkan. Gitu. Bukan Allahnya nggak mau mengabulkan, tapi ada penghalangnya. Sama seperti kita mau sholat kita tidak akan pernah diterima oleh Allah kalau kita sholat tanpa wudu. Ya kan? Ada penghalang untuk dikabulkannya doa, yaitu tanpa wudu. Sama orang ini berdoa angkat tangan tinggi-tinggi mohon pada Allah, tapi di kantornya korupsi. Ya kan? Korupsi pakaiannya, rumahnya dan seterusnya. Wallahu taala a'lam wa a'lam. Kalau coba bayi nih, misalkan pulangnya dalam perut 8 bulan terus meninggal, orang tuanya sama dong. Sebagian ulama kalau berkata kalau dia sudah 8 bulan maka sudah ditiupkan ruh, maka prosesnya sama seperti apa? Iya, seperti orang yang sudah punya ruh. Tapi ketika dia di bawah 8 bulan, di bawah 4 bulan, ruh ditiup berapa bulan? 4 bulan. Ya. Dalam hadis disebutkan malaikat itu meniupkan ruh ke dalam jasad atau ke dalam janin itu ketika berusia 4 bulan. Maka ketika di atas 4 bulan kata para ulama maka prosesnya sebagaimana proses jenazah yang lainnya. Wallahu taala a'lam wa a'lam. Apabila seseorang itu mengadopsi seorang anak yang tidak memiliki ibunya, lalu anak itu berdoa untuk para tua angkatnya ini, apakah
doa anak kantung, doa anak angkat gitu ya, anak yang diurus dari kecil gitu misalnya gitu, untuk misalkan anak yatim gitu Pak ya, anak yatim doanya luar biasa Pak. Apa kata Rasul? Ana wa kafilul yatim hakada fil jannah. Saya dengan orang yang mengurusi anak yatim seperti ini di surga. Gitu. Ana wa kafilul yatim hakada fil jannah. Disyaratkan dengan jari tengah, jari telunjuk dan jari tengah, menunjukkan dekatnya antara anak yatim dengan orang-orang yang mengurusi mereka. Bagaimana lagi dengan doa-doa mereka? Gitu. Insya Allah doa mereka juga bisa dikabulkan. Akan tapi tetap mereka tetap tidak bisa menjadi anak kandung. Berbeda kedudukannya atau tidak masuk ke dalam hadis ini. Karena yang masuk dalam hadis ini adalah waladun, walad itu anak. Gitu. Anak-anak dari anak-anak kandungnya, wallahu a'lam. Tapi doa secara umum antara kita dengan orang muslim bisa dikabul atau memang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana kita dianjurkan untuk husnudzon ketika berdoa gitu. Ana inda dzanni abdi bi, sesungguhnya Allah tergantung perasaan hambanya terhadap dirinya Subhanahu wa taala. Maka banyak-banyak anak Pak. Ya. Perbanyak anak itu. Kalau anak antum punya anak 10-10-10-nya soleh gitu kan, waduh masya Allah. 10 anak hafal Quran 10-10-nya, subhanallah misalnya. Ya kan? Antum persiapkan untuk doain antum gitu kan. Ada lagi soal? Kalau nggak ada, Bagaimana yang jenazah dikubur di area masjid? jenazah dikubur di area masjid, Di luar area di luar, masih ada jaraknya nggak? Kalau masih di dalam pagar masjid, maka itu masuk bagian dari masjid. Tapi kalau sudah di luar terbatas atau terpisah dengan jalan, maka dia tidak masuk ke dalam bagian masjid. Paham nggak maksudnya terpisah jalan? Pagar, ada jalan kecil buat motor, buat mobil, kuburan. Nah itu tidak masuk ke dalam masjid. Tapi kalau dia masuk ke dalam pagar masjid, itu masuk ke dalam bagian masjid. Seperti misalnya gini, ini semua masjid nih, ini lingkungan ya, misalnya halaman itu bagian dari masjid bukan? Sebagian ulama berkata itu bagian dari masjid. Kenapa? Kalau antum misalnya datang ke masjid ini sholat Jumat telat misalnya, antum sholat di situ kan bukan niat sholat lapangan, benar nggak? Tapi antum niatnya sholat tahiyatul masjid. Kenapa? Karena itu masih yu'tabar masjid dan masih dianggap sebagai masjid gitu. Wallahu a'lam gitu. Jadi yang masih terhitung sebagai masjid adalah satu tempat yang masih mungkin orang melakukan tahiyatul masjid. Sebagian ulama berpendapat demikian. kita boleh mengingkari untuk tidak menghadiri pemakaman di area masjid. Kalau kita misalnya bisa memberikan dakwah, memberikan keterangan, silakan. Tapi kalau nggak bisa jangan. Maksudnya kalau antum mau cukup menyolatkan saja nggak apa-apa gitu, nggak ikut nguburin dalam rangka mengingkari gitu ya. Ada soal lain? Cukup? Mayatnya sudah masuk, sudah mulai ditanya. Ya. Mana mayatnya tadi? Itu dia. Samping. Dia masih dalam pagar masjid, Pak ya? Iya, yang terbaik makanya nanti kalau misalnya itu bisa dipindah. Kalau memang bisa. Kalau yang lebih hati-hati dari hati-hati itu kalau bisa dipindah kita pindah, Pak. Diskusikan bagaimana nih kuburan ada di masjid, sekitar masjid gitu kan. Karena yang masuk dalam masjid itu masuk dalam bagian masjid, Pak.
gitu. Apalagi dekat sekali dengan dengan masjid. Punya masjid gitu. Yang punya masjid dulunya. Iya. Kalau bisa memang dipindah. Saya juga pernah seperti itu, Pak, di Bogor. Imam, depannya imam, tembok sebelah sedikitnya, sampingnya kuburan. Dekat sekali. Itu saya bilang, ini masih bagian masjid. Akhirnya alhamdulillah ilmu dulu yang kita sampaikan kepada mereka tentang ilmu. Kemudian akhirnya mereka terima sendiri untuk memindahkan kuburan itu gitu. Kalau memang mungkin gitu, Pak, ya. Kalau memang sudah dikasih ilmu tentang berilmu tentang bahwasanya kuburan itu disyariatkan di tempatnya dikuburkan gitu ya, atau tidak berdekat atau tidak ada di masjid gitu ya. Seperti itu, Pak. Ukuran masjid, orang yang sholat di masjid dapat dosa atau enggak gitu. Enggak apa-apa gitu ya, Pak, ya. Yang terbaik kita jangan sholat di situ, Pak. Cari di tempat yang aman, ahli kelas aman ya. Ya, kita karena memang kita dilarang sholat menghadap kuburan. Itu yang punya tanah kali, Pak, ya. Iya, berarti duluan masjidnya sama orangnya, Pak, ya. Paham nggak maksud saya, Pak? Iya, berarti duluan langgarnya sama orangnya gitu. Maksudnya langgarnya dulu baru masjid. Biasanya memang seperti itu, Pak. Yang punya biasanya ya keumuman dia wakaf gitu ya. Nanti kalau saya mati kuburin di situ gitu. Biasanya seperti itu. Terkadang suka disamakan dengan kuburannya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad juga dikuburin adanya di bukan dikuburin ya, salah saya ngomong. Kuburannya sekarang letaknya ada di dalam Masjid Nabawi. Kita lihat sejarah. Kuburan apa masjid duluan yang berdiri? Ternyata kuburan dulu. Ya, kuburan, dan itu tadinya rumahnya Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian Masjid Nabawi mengalami perluasan, renovasi, sehingga jasad beliau tetap ada di dalam gitu. Kalau sekarang biasanya saya kasih ini bangun masjid, tapi nanti kalau saya mati siapin kuburan di situ gitu. Langgar gitu. Langgar hanya bahasanya aja, Pak. Intinya dia sama dengan langgar kayak musola kayak gitu. Intinya sama gitu. Sama-sama dipakai untuk sholat gitu. Namanya langgar, Pak. Sholat di situ nggak dilanggar, Pak. Iya, Pak, saya, Pak. Betul, Pak. Itu sering, Pak, kita dapati seperti itu. Ya itulah yang perlu kita lebih baik seperti itu, lebih baik. Ya itu yang perlu kita diskusikan dengan saudara-saudara kita tentang permasalahan itu gitu ya. Apalagi orang asli situ udah susah deh tuh ya, sudah susah ya. Kalau udah yang namanya udah bicara. Saya orang asli sini tuh udah susah deh udah kalau udah kayak gitu. Saya juga asli mana? Asli bumi sini gitu ya. Ya. Bukan kopian gitu ya. Padahal kita semua nggak ada orang asli, Pak. Kita semua ini perantau, Pak. Ya. Saya pernah nanya sama salah seorang guru, antum tinggal di mana sekarang? Kata saya gitu. Dia bilang apa? Untuk sementara tinggal di sini. Kata dia seperti itu. Emang antum mau pindah lagi? Kata saya gitu. Emang antum mau pindah lagi kemana gitu? Emang antum mau tetap di situ? Paham nggak maksudnya? Emang antum tetap di situ? Ya bakal pindah nanti kalau udah selesai. Gitu. Makanya dia bilang untuk sementara tinggal di sini. Padahal itu rumah dia sendiri. Dia bilangnya begitu. Untuk sementara tinggal di sini. Saya bingung, dia bilang begitu. Saya bilang, emang antum rencana mau pindah kemana? Dia balik lagi, emang antum mau tinggal di situ terus gitu kata dia.
Paham nggak maksudnya Pak? Gitu. Iya, dikasih tahu. Jadi siapanya Pak? Mayatnya apa orang yang kalau memang nggak tahu, mafu anhu udzur Pak, yaitu udzurnya nggak tahu ya kan? Berarti kan tidak tahu bahasanya itu bahasa lainnya adalah tidak berilmu, bahasa lainnya adalah bodoh gitu, benar enggak Pak? Bahasa kasarnya mungkin gitu ya. Sedangkan dalam hadis disebutkan innallaha tajawaza li an ummati, sesungguhnya Allah mengampuni kesalahan dari umatku yang dilakukan karena kebodohannya gitu. Nah berarti kan bodoh enggak tahu gitu. Kalau nggak tahu, semoga kita berharap masuk ke dalam hadis ini, yaitu diampuni dosanya. Tapi kalau misalnya sudah tahu, itu yang repot gitu. Iya, udah tahu pura-pura nggak tahu gitu Pak ya. Intinya gini Pak, ini masalah kuburan masalah yang susah-susah gampang, tapi saya benar-benar bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya orang ini kita tidak membedakan manusia Pak ya. Siapa aja kita bisa bicara, bisa diskusi, asal bicara dengan ilmu, bukan dengan hawa nafsu dan bukan dengan emosi. Itu nggak akan ketemu itu. Solusinya tidak akan ketemu. Wah iya, yang ada nanti perang gitu Pak ya. Kita bicara diskusi pelan-pelan, akhirnya sampai akhirnya Pak, tepatnya di kampung apa saya juga nggak tahu lah gitu. Pokoknya di kampung lah, adanya di Bogor gitu, masuk lah itu jalannya. Yang bongkar mereka sendiri warganya. Kenapa? Itu setelah hasil diskusi tentunya. Berhari-hari, berjalan berbulan-bulan jadi diadain pengajian. Jangankan di Romangun, di mana-mana juga banyak Pak. Iya, di Jakarta masih banyak Pak. Di Jakarta banyak ya, masih banyak ya Jakarta ya, masih itu. Apalagi di kampung lebih banyak tuh Pak ya, di kampung lebih banyak. Ada soal cukup? Misalnya di kampung orang itu tuh individu, dia paham sunnah, tapi tetangganya ini belum, jadi ngadain tahlilan gitu. Ini si mayat ini mau siapa? Ya dia berlepas diri, kan bukan dia yang melakukan gitu. Kecuali dia yang misen gitu, dia yang melakukan gitu. Apa? Air daun bidara. Kalau nggak ada pakai sabun. Air bersih. Sabun digosok-gosok gitu. Iya Pak, bersihin. Iya, sebelumnya diwuduin dulu. Pakai air. Air bersih. Ya. Antum datangnya telat ya? Tadinya antum mau dijadiin jenazah itu tadi. Telat sih antum. Ya, kita tutup ya. Wallahu taala a'la wa a'lam. Yang benar pastinya dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari saya dan dari syaitan. Saya bertobat atas kesalahan tersebut dan kekurangan saya. Dan saya minta maaf kalau ada kata-kata yang tidak baik dan tidak berkenan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.